Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah Rebidayat, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Muhammadiyah Slawi. Kali ini, pada demonstrasi kontekstual, kami diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu mengenai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Untuk lebih jelasnya, mari ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Saiful. Mohon izin Ibu mengganggu waktunya Ibu sebentar untuk sedikit wawancara Ibu. Ya, Nah, kebetulan kami calon guru penggerak angkatan 7 mendapatkan tugas pada demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Ya, kali ini mohon izin Ibu menyita waktunya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik Bapak. Langsung saja Ibu. Baik, siap. Ibu Nita, selama ini sebagai kepala sekolah yang ada di SMK Muhammadiyah Slawi, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral Ibu di sekolah SMK Muhammadiyah Slawi? Baik Bapak, saya jawab. Saya biasanya kalau mengidentifikasi apakah itu rujukan moral atau dilema etika, itu biasanya kalau rujukan moral itu biasanya benar lawan salah. Artinya ada sebuah contoh, misalnya jika dalam kepegawaian saya itu ternyata terlibat korupsi, kemudian terlibat narkoba, kemudian perselingkuhan yang memang terkait dengan aturan-aturan pidana, itu tidak perlu sebuah musyawarah, tetapi itu sudah benar atau salah, dan tentunya saya akan memilih yang namanya benar. Itu adalah merupakan rujukan moral. Tapi kalau sebuah dilema etika, itu biasanya benar lawan benar. Ya, contohnya misalnya di kami itu kan tahun 2021 itu kan ada P3K, tapi ternyata karena waktu itu belum ada aturan, itu banyak yang mendaftar tanpa sepengetahuan dari yayasan. Ya, tetapi setelah tahun 2021 ternyata yayasan menghimbau, awalnya tuh menghimbau agar tidak tidak mendaftarkan P3K, tapi akhirnya menjadi gejolak di dalam sekolah itu sendiri. Nah, dengan seperti ini kan tidak ada pelanggaran hukum, ya berarti ini adalah merupakan dilema etika. Maka harus ada win-win solusi, yaitu mungkin dengan yayasan atau yang lain. Itu adalah identifikasinya seperti itu. Jadi identifikasi yang permasalahannya ada yang punya. Yeah. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMK tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan itu. Kita selalu di dalam permasalahan yang dari sudut pandang dua permasalahan yang mungkin sama-sama benar ya Pak, sama-sama benar dari sudut pandang A dan B, tentunya kita akan melihat dari yang pertama itu adalah sisi dari kebermanfaatannya dulu Pak. Kalau bermanfaatannya itu lebih bagus, berarti ya yang diambil adalah yang bermanfaatnya lebih banyak. Kemudian yang kedua, tentunya dalam menjalankan mengambil sebuah keputusan, kita juga menjunjung tinggi, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan ini, diantaranya misalnya kejujuran dari seseorang, rasa tanggung jawabnya dari guru tersebut, kemudian keadilan juga kita utamakan Bapak, keadilan dari satu ke satu yang lain, karena jangan sampai kita merugikan satu sama lain. Tentunya dengan
regulasi yang sudah ada ya Bapak. Kita tetap melihat dari regulasi atau aturan-aturan di sekolahnya ini tetap harus ada seperti itu. Dan yang terakhir itu dalam menjalankan ini tentunya harus ada musyawarah, karena sebuah dilema itu tidak bisa untuk kita putuskan sendiri. Tentunya kami pun akan menjalankan sebuah musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Iya, jadi ada musyawarah ya, tidak ada merugikan salah satu pihak ya. Baik, kemudian langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang akan bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau misalnya terjadi permasalahan dilema etika di sekolah kami, tentunya kami punya prosedur tersendiri Pak. Pertama, tentunya saya akan mengidentifikasi atau mengkonfirmasi masalah tersebut Pak. Saya tidak serta-merta masalah ini dari orang lain kemudian hanya masuk saja sih, ya tidak. Pertama pasti saya mengkonfirmasi masalah tersebut, yaitu dengan cara kemitraan, coaching, saling untuk mencari permasalahan yang ada. Apa sih masalahnya begitu Pak. Kemudian yang kedua, tentunya saya pun tidak bisa, ketika misalnya saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka saya juga membutuhkan orang-orang terdekat saya, misalnya wakil-wakil saya, kemudian kaprodi saya. Kalau misalnya di dalam sekolahan ternyata juga belum bisa untuk diselesaikan, maka langkah yang ketiga itu kita berkonsultasi dengan bapak kita, yaitu yayasan kita lah, ibaratnya seperti yayasan kita, agar dicarikan win-win solusi. Yang terakhir pastinya saya akan merefleksikan diri saya ketika suatu kejadian tersebut menimpa saya pun akan mengharapkan hal yang saya inginkan begitu Mbak. Sehingga langkah-langkahnya kalau di sini seperti itu Mbak. Berarti tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya Bu? Tidak, harus kita musyawarah mufakat dengan Iya, betul. Kemudian Ibu pertanyaan selanjutnya, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu adalah keterbukaan atau kejujuran Pak. Karena masalah itu tidak akan terselesaikan ketika tidak ada kejujuran ataupun keterbukaan. Tentunya sulit Pak, karena ini kalau tidak ada kejujuran ataupun keterbukaan dari semua pihak, pastinya tidak akan terselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi keterbukaan itu adalah sangat efektif. Kemudian yang efektif lagi adalah komunikasi, karena kalau tidak ada komunikasi yang baik pun pasti tidak akan terselesaikan. Jadi kalau menurut saya yang dianggap efektif itu dua, komunikasi dan keterbukaan. Komunikasi memang penting ya. Iya. Baik, kemudian selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang itu? Tantangannya kalau misalnya ada sebuah masalah dilema etika ini ya di sekolah ini, saya tantangannya adalah bagi kepada teman-teman sejawat saya yang tidak seide dengan kita. Kalau misalnya dalam sebuah diskusi untuk menyelesaikan masalah tertentu, kemudian ada yang tidak seide. Nah, karena kan ini butuh proses untuk memahamkan. Ketika tidak seide, itu adalah sebuah tantangan saya untuk bagaimana bisa energi lah ya, sejalan dengan kita ya. Jadi itu tantangan kita. Yang kedua yaitu tantangan saya itu kepada teman sejawat ketika menyelesaikan masalah adalah yang introvert, yang tidak mau terbuka. Nah, itu yang susah juga. Sehingga bagaimana pendekatan agar bisa menyelesaikan masalah ini seperti itu. Iya, begitu. Selanjutnya ini, apakah Ibu memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu juga ketika ada masalah itu apakah mau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal sih tidak, Pak, karena kan kita juga tidak tahu permasalahan itu datangnya kapan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan, seyogyanya perlu penyelesaian secara cepat ya kita bergerak cepat ya, biasanya namanya gercep ya Pak. Iya, gerakan cepat lah ya. Ya artinya ketika ada masalah itu baru kita selesaikan gitu. Tetapi kalau memang butuh proses yang agak panjang karena misalnya membutuhkan sharing dengan orang lain, mungkin sharing dengan kepala sekolah yang lain atau mungkin bahkan ke yayasan, ya itu berarti proses yang panjang. Tapi intinya kami tidak mempunyai jadwal tertentu untuk karena kasus itu kan kadang secara tiba-tiba Pak. Iya. Yang jelas kalau misalnya ada masalah ya kita selesaikan saja. Mungkin kalau misalkan bisa diselesaikan hari ini, kalau tidak harus berdiskusi dulu. Ya, begitu lah, seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya itu untuk mempermudah penyelesaian ini adalah seseorang ataupun beberapa orang. Itu biasanya saya melibatkan wakil-wakil saya Pak. Wakil saya ajak diskusi. Kemudian yang kedua kaprodi. Ya, karena pengganti daripada saya kalau pas saya lagi di luar kota ataupun saya lagi ada tugas dinas luar itu ya tentunya ada wakil-wakil saya, kemudian ada kaprodi saya. Ini adalah menjadi leading sektornya kami untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Tetapi ketika misalnya di dalam sekolahan ini ternyata dengan wakil saya juga belum bisa terselesaikan, dengan kaprodi saya juga belum bisa, ya tentunya saya juga akan ke Bapak Yayasan seperti itu. Biasanya dalam hal ini di didasmennya, karena kami di bawahnya didasmen. Siap. Ya. Kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilematika? Tentunya banyak sih pembelajaran yang saya dapatkan untuk sebuah dilema. Tentunya satu berkolaborasi atau membangun sebuah kolaborasi atau kerjasama, karena sebuah penyelesaian masalah itu kan tidak bisa diselesaikan sendiri ya Pak. Jadi harus adanya kolaborasi atau kerjasama. Yang kedua, tentunya membangun rasa empati atau pedulilah ya. Ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan, berarti kan kita peduli akan masalah-masalah itu. Kemudian kita juga membangun sebuah komunikasi, karena dengan komunikasi ini permasalahan akan berjalan dengan baik. Tentunya dengan 3 hal ini kita berharap sekolah ini dengan komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, kemudian tadi menumbuhkan rasa empati dan peduli yang baik, itu tentunya sekolah ini akan menjadi sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, baik buat guru maupun buat siswanya sih. Nah, itu pelajaran yang dibuat oleh kita. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan jawaban dari Ibu semua. Semua pertanyaan saya ajukan dijawab dengan sangat istimewa dan menurut pengalaman Ibu sendiri. Mudah-mudahan saya harapkan SMK Muhammadiyah Slawi bisa menjadi sekolah yang Ibu cita-citakan tadi. Amin. Itu saja Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Kiranya itu saja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nukia. Waalaikumsalam Mas Saiful. Sebelumnya saya tanya kabar Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam diberi kesehatan dan rezeki dari Allah SWT. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak ini Ibu, karena saya sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SD Kepandaian 03. Kebetulan kami calon guru penggerak angkatan ke-7 mendapatkan tugas di demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan
seorang pemimpin. Mm. Nah, kebetulan kali ini saya ada di SD Pandian 03. Mohon izin Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, silakan Mas. Barangkali kamu bisa menjawab. Siap, terima kasih Ibu. Yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang Ibu alami di sekolah Ibu? Kasus-kasus ya, yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini di SD Negeri Kepanggian 03, terutama ya untuk kebetulan sekolah kami ini di sekolah penggerak ini kebetulan tahun kedua, angkatan kedua di sekolah penggerak itu untuk kelas 1 dan kelas 4 yang mendapat bagian untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, dilema etika yang saya hadapi pada saat ini, khususnya pada kelas 1 dan kelas 4 yang kebetulan tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Nah, namanya saja juga dilematika. Jadi saya harus benar-benar memperhatikan. Nah, masalah yang ada di kelas 1 dan kelas 4 tersebut, kalau boleh saya cerita sedikit, itu pada saat kami mendapat tugas untuk menentukan guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang akan menerapkan kurikulum di tahun pelajaran 2022 dan 2023 ini menjadikan dilema. Artinya begini, di sekolah kami guru kelas 1 pada saat itu dan guru kelas 4 kebetulan guru senior namun lemah dalam hal IT. Dan ini sungguh menjadi dilema karena yang dituntut pada sekolah penggerak adalah yang melek IT dan ahli IT yang bisa mengikuti ya, butuh kreativitas untuk kurikulum merdeka ini. Jadi untuk hal ini perlu perhatian khusus, artinya kami sebagai kepala sekolah harus benar-benar dilema yang kami hadapi ini harus benar diperhatikan dengan memperhatikan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana caranya guru kelas 1 dan kelas 4 yang kami pilih tapi berdasarkan dari kesepakatan bersama, sehingga kemudian dari kesepakatan tersebut kami kemudian menentukan guru kelas 1 dan kelas 4 yang sesuai dengan kriteria yang ada. Itu Mas. Nah, untuk hampir sama sih resiko-resikonya saya harus mengambil resiko yang paling rendah. Artinya untuk bisa kami menampilkan guru kelas 1 dan kelas 4 yang menimbulkan resiko yang paling rendah. Artinya begini, kami tidak dirugikan, guru-guru yang lain juga tidak dirugikan, namun juga bisa memberi manfaat bagi kelas yang akan diampu yang baru ini. Contohnya begini, untuk guru kelas 1, guru kelas 4 mohon maaf, guru kelas 4 itu Bono Novita itu bagus di kelas 6. Namun demikian, kalau misalkan ditaruh di kelas 4, otomatis kami kehilangan guru yang berbakat di guru kelas 6. Namun dilemanya itu tadi, guru kelas 4 butuh orang kreatif seperti Mbak Novi. Nah, dengan kesepakatan semuanya, dengan berbicara dengan teman-teman semua, teman-teman guru, itu kemudian ya sudah, apalagi ini kurikulum merdeka yang artinya kita membutuhkan guru-guru yang benar-benar bisa membantu kami dalam komitmen pembelajaran itu bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Sedangkan untuk kelas 6 ada guru lain yang dipandang sama walaupun tidak sama sekali benar-benar sama. Nah, itu kemudian bisa memangku untuk guru kelas 6-nya dan guru kelas 4-nya saya pilih untuk Bu Novita untuk bisa membantu saya terutama sebagai kepala sekolah penggerak untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka di sekolah SD Negeri Kepanggian 03. Jadi intinya adalah meminimalkan resiko, artinya mengambil resiko yang rendah dulu seperti itu. Jadi dilemanya ini berarti guru yang di kelas 6 harusnya di kelas 6 karena dia jago IT masuk ke kelas 4 gitu. Iya, untuk menggantikan itu tadi. Kami mengambilnya biar partner, artinya sini kan ada paralel ada 12 rombel semuanya AP. Jadi untuk yang guru senior saya pasangkan di
kelas 4A-nya, kelas 4B-nya ada Bu Novita yang ahli IT. Jadi biar bersinergi bareng-bareng. Oke, sama-sama jalan. Anjing. Oke, baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau bisa juga sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, sudah saya sentil bahwa untuk mengambil keputusan ini tetap harus berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan universal. Artinya, dalam menjalankan keputusan tersebut, saya mengambil keputusan tersebut harus berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif di lembaga kita, SDN Pandian 03, dan juga kondusif serta aman, tidak menimbulkan prasangka, tidak menimbulkan hal-hal negatif. Makanya itu perlu ada kebaikan universal ini kami tempuh dengan cara berbicara dengan teman-teman guru semuanya untuk bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semuanya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang bisa dilakukan atau mungkin selama ini dilakukan Ibu? Sebenarnya ada dua hal yang insya Allah saya laksanakan di dalam mengambil keputusan ini. Ya semua keputusan Mas, bukan dalam hal kami menentukan siapa yang mengajar di guru kelas 4 kurikulum mereka, tapi semua hal kami menentukan. Yang pertama adalah menentukan langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil, yaitu dengan melihat permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain, kami lihat dulu dengan cara-cara seperti ini. Yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat, artinya pihak mana yang terlibat pada saat kejadian atau peristiwa tersebut. Dan yang satu lagi yang sangat penting adalah mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dari kedua permasalahan tersebut. Seperti itu Mas Eko. Siap. Oke. Kemudian hal-hal apa nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau seperti ini sih mungkin bukan cuma saya, mungkin juga Bapak Ibu guru yang lain, kepala sekolah lain juga akan berprinsip sama dengan saya, yaitu berpegang teguh pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Ingarso sung tulodo artinya kita memberi contoh, memberi tauladan, menjadi panutan bagi semuanya. Ing madya mangunkarsa membangun niat, membangun kemauan, membangun semangat. Dan ing tuturi handayani itu adalah paling tidak kita di belakang itu selalu memotivasi. Kayaknya seperti itu, Mas. Oke, siap Ibu. Selanjutnya Ibu, selain hal-hal itu, apa saja yang selama ini menjadi tantangannya Ibu, terutama dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Ibu? Ini sebenarnya menjadi sesuatu yang bisa menjadi mudah, juga bisa menjadi susah. Tapi tergantung kita bisa melihatnya dari persepsi yang mana. Namun hal yang penting yang saya anggap sebagai hal yang saya sebagai acuan saya dalam pengambilan keputusan adalah saya harus mengambil keputusan itu harus dihadapkan pada kepentingan individu ataupun masyarakat. Artinya dalam mengambil keputusan ini baik menurut saya belum tentu baik untuk masyarakat, gitu kan? Dan itu berbagai macam keputusan, bukan satu dua tapi banyak sekali permasalahan yang saya hadapi itu harus berpegang pada kepentingan individu maupun masyarakat. Yang kedua adalah rasa adil dan keikhlasan. Dan biasanya kalau kita mengambil keputusan ini yang biasanya sudah dianggap adil, tapi belum tentu kita bisa ikhlas. Dan yang ketiga adalah harus memperhatikan tentang faktor kebenaran dan kesetiaan. Nah, jika hal ini sudah benar dan keputusan ini, maka dapat menjalankannya, namun kita harus bisa konsisten dan setia di dalam mengambil keputusan tersebut. Kalau seandainya benar-benar kita berpegang kepada kebenaran dan kesetiaan. Banyak contoh-contoh konkret yang ada di sekolah ini, di mana pengambil keputusan kita harus berpedoman kepada tiga hal tersebut. Baik.
Selanjutnya Ibu, apa nih yang menjadi tata cara atau Ibu menyelesaikan masalah dilema etika ini? Mungkin Ibu dapat menyelesaikan secara langsung di tempat, atau mungkin Ibu memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan, atau ada bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya tergantung dari permasalahannya nih Mas Epul. Oke. Kita nggak bisa memberikan jadwal tertentu, namun sekalipun bila ada permasalahan yang sangat urgent, maka kita harus menyelesaikannya pada saat itu juga. Dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dilematika etika ini, saya biasanya melihat kasusnya seperti apa. Apakah itu perlu diselesaikan saat itu juga, ataupun perlu ada waktu tertentu. Namun demikian, jika saya melaksanakannya pada saat itu harus urgent saat itu juga, kami juga harus memposisikan diri untuk fleksibel. Artinya apa, dibuat sefleksibel mungkin, disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan kalau bisa tidak menunda-nunda permasalahan tersebut. Jika bisa diselesaikan, maka saya akan selesaikan pada saat itu juga, tapi itu tadi dengan pertimbangan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apa perlu saya berikan contohnya? Boleh Bu, kalau ada contohnya. Contohnya Seperti Bu, misalkan ada berkoordinasi dengan teman-teman ketika misalkan ada kegiatan apa seperti itu Bu. Contohnya yang baru-baru ini kami hadapi, permasalahan dengan salah satu guru saya P3K. Ini agak panjang, nggak apa-apa ceritanya. Nggak apa-apa Ibu. Oke, jadi ada salah satu guru P3K saya yang baru 1 tahun ini menderita sakit, dan dia terbentur pada aturan P3K di mana dia tidak bisa mengambil cuti tahunan maupun cuti sakit, yang kami ada aplikasi di mana para PNS itu bisa menggunakan aplikasi apabila cuti sakit. Nah, karena guru P3K ini adalah guru baru, dia tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, sehingga harus, misalkan ada sakit apapun, harus mengusulkan secara manual melalui dinas pendidikan. Nah, guru tersebut karena terbentur adanya aturan ini, akhirnya kemudian sakit yang butuh diopname secara serius. Kemudian karena adanya aturan tersebut, Mas Untung saya sebutkan namanya, itu kemudian masih sakit harus berangkat karena khawatir menabrak aturan sebagai P3K yang notabene adalah guru kontrak, guru baru, sehingga harus taat kepada dinas seperti itu. Walaupun kami mengusahakannya supaya dengan sefleksibel mungkin, mengusahakannya agar tetap beristirahat di rumah, namun demikian karena itu tadi ketakutan karena adanya aturan tersebut, tetap berangkat walaupun harus diopname. Dan akibatnya adalah dia kemudian berangkat tapi di sekolah tidak melakukan hal apapun karena masih sakit, sehingga dia stay di tempat duduknya di kantor, tidak mengajar, dan ini diajar oleh guru lain. Bagi saya itu salah satu bisa saya sebut sebagai dilema, karena di salah satu sisi saya menginginkan kelas tersebut tidak kosong, akhirnya diajar oleh guru lain, sementara Mas Untung yang harusnya dirawat tetap berangkat. Nah, itu bukan 1 hari 2 hari, sampai hampir kemudian lebih dari 1 minggu. Itu kan intinya adalah mengganggu dalam tanda kutip guru-guru yang lain, merasa itu berangkat kok duduk saja. Nah, itu kan buat saya kepala sekolah itu dilema. Dan akhirnya kemudian dengan komitmen bersama, kesepakatan bersama, kami salah satunya adalah selain dari anjuran saya untuk mengambil cuti sakit, walaupun kami berusaha untuk bisa membantu Mas Untung lewat cuti sakit secara manual, tapi beliau tetap saja berangkat. Akhirnya kami kemudian dengan kesepakatan teman-teman mencari bantuan lain untuk bisa membuat Mas Untung ini tersadar bahwa
sebenarnya apa yang beliau lakukan ini sebenarnya adalah baik menurut dia tapi belum tentu baik untuk orang lain, sehingga kami mendatangkan pengawas kami, pembina kami untuk membina secara psikologis kepada Mas Untung, sehingga kemudian alhamdulillah dengan adanya bantuan dari pihak lain tersebut Mas Untung mau berobat kembali. Artinya teman-teman semuanya bisa ngerti kalau itu sakit dan harus dirawat, tidak di sekolahan, duduk, yang lain mengajar hampir selama 1 minggu. Kan mendingan nggak usah berangkat, tapi dirawat di rumah daripada di sini tetap sakit, kapan sembuhnya, kayak gitu kan. Intinya seperti itu loh Mas. Itu salah satu contohnya. Ya baik Ibu, ini yang pertanyaan saya yang ke-8. Nah, seperti yang kasus Ibu sampaikan tadi, kira-kira dalam Ibu menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu, adakah seorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini Ibu dapat membantu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Itu tadi jelas saya harus dibantu oleh orang lain, nggak mungkin dong. Saya harus bekerja sendiri. Itu saya tetap harus berkoordinasi. Salah satunya adalah berkoordinasi. Satu dengan teman-teman guru, itu tadi kasus Mas Untung, kasusnya Mbak Novita dan kasus-kasus yang lain. Satu dengan teman-teman guru. Kalaupun teman-teman guru nggak bisa, ya harus saya menyelesaikan dengan komite. Di sini ada komite sekolah, juga ada paguyuban, Mas Eful. Dengan pagi wali murid per kelas itu ada. Kadang-kadang kalau kami menemukan sesuatu hal yang butuh bantuan dari teman-teman selain dari guru, kami juga biasa berkoordinasi dengan teman-teman guru teman-teman lain di paguyuban dan juga tokoh masyarakat seperti kepala desa dan juga dinas pendidikan seperti pembina kami. Seperti itu Mas Eful. Pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, Ibu, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat dipetik dari pengalaman yang Ibu ambil ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan sebuah dilema etika? Menggarisbawahi dari tadi yang sudah sebelumnya disampaikan bahwa dalam pengambil keputusan garis merahnya adalah satu, berkoordinasi di dalam memutuskan hal apapun yang saya hadapi, apalagi menghadapi kasus dilema seperti ini yang saya hadapi selama di SMP Margana 3. Koordinasi tersebut meliputi teman-teman yang ada di sekolahan, dinas pendidikan, dengan berbekal dari satu fakta-fakta yang sudah ada, kemudian kami berkoordinasi dan kemudian kami baru bisa mengambil keputusan. Seperti itu Mas Eko. Begitu. Lengkap sudah, ini pertanyaan kita sudah terjawab oleh Ibu semua. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sudah tadi yang terakhir sudah. Alhamdulillah untuk semua pertanyaan sudah terjawab semua. Luar biasa, terima kasih Ibu. Saya berharap dan mendoakan mudah-mudahan sekolah yang Ibu pimpin ketika memang ada kasus-kasus dilema etika bisa terselesaikan dengan mudah dan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Mohon doanya nggih Mas Eko. Walaupun saya tidak sempurna, ya jelas tidak sempurna. Tidak tidak sebaik yang diharapkan dari ibu pembina maupun dari yang lain, tapi saya mencoba untuk bisa memberi yang terbaik lah. Iya, terutama dalam pengambil keputusan saya kapasitas sebagai manajer di sekolah ini. Iya, itu saja Ibu. Terima kasih dari saya. Mohon izin, saya izin pamit Ibu. Sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.